Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi kelembaran kehidupan kita dengan ibadah dan hal yang bermanfaat lainnya. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Pemirsa kalam yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita berserah diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memperbaiki akhlak-akhlak kita yang buruk atau yang Allah tidak sukai, menghapus dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha tahu kapan umur kita akan dihentikan atau diambil Allah lagi. Tidak ada manusia satupun yang akan tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Bisa jadi tahun ini, tahun depan, bulan ini, bahkan esok hari. Kita nggak akan tahu kapan itu semua akan terjadi kepada diri kita. Contoh nyatanya sudah banyak. Ketika di masa COVID-19 ini, banyak sekali ulama, sahabat, bahkan keluarga kita yang sudah dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan tahu kapan umur kita akan diambil. Bahkan tidak ada yang tahu bahwa Allah lah yang maha mengambil nyawa kita. Jadi sebelum Allah akan memanggil kita atau menghentikan umur kita, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri, memperbaiki akhlak-akhlak kita, memperbaiki dosa-dosa kita, memperbaiki amal-amal kita yang akan kita bawa di akhirat kelak. Pemirsa kalam yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hasib yahsabu, hisab, yang artinya perhitungan. Sedangkan pengertian muhasabah yaitu upaya dalam melakukan introspeksi dan mengevaluasi diri kita sendiri dalam melihat aspek kehidupan dan keburukan. Di dalam Islam, muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah atau habbu minallah, hubungan kepada sesama manusia, habbu minan nas, serta hubungan dengan diri sendiri, habbu minan nasi. Jadi muhasabah ini bisa dibilang memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki hubungan ke sesama manusia, dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Bagi seorang muslim, muhasabah ini adalah hal yang paling penting dan sebisa mungkin tidak boleh dilewatkan. Sebab hidup di dunia ini sangat singkat, jauh berbeda dengan hidup di akhirat kelak. Kehidupan yang kita jalani saat ini pun akan menentukan bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Apakah berakhir dengan baik dan masuk surga, atau malah sebaliknya, berakhir buruk dan masuk surga. Karena itulah, di setiap muslim sebaiknya senantiasa melakukan amal baik dan menjauhi segala kemaksiatan. Dengan bermuhasabah ini, kita tahu sudah banyak dosa yang kita lakukan, sehingga ke depan kita akan memperbaiki hal tersebut. Selain itu, muhasabah juga akan memberimu perspektif baru dalam melihat peristiwa ke depannya. Kalam yang dirahmati oleh Allah, mari
kita sama-sama bermuhasabah diri sebelum waktu kita dipanggil oleh Allah, sebelum waktu kita akan dihentikan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama melakukan muhasabah diri. Bermuhasabah diri ini adalah salah satu amalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Pemirsa kalam yang dirahmati oleh Allah, dengan melakukan bermuhasabah diri ini, manusia akan membuka hati menyadari segala dosanya. Setelah itu, muslim yang taat akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya lagi. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, menyesal adalah taubat. Hadis Rasulullah Ibnu Majah. Pemirsa kalam yang dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali cara untuk bermuhasabah diri kepada Allah. Tetapi di sini saya hanya akan menyampaikan 2 cara untuk bermuhasabah untuk diri kita sendiri. Yang pertama, mengevaluasi soal niat, amalan, dan dosa-dosa kita. Langkah yang paling utama yaitu untuk bermuhasabah adalah merenungkan apa aja yang pernah kita lalui, apa aja yang pernah kita perbuat, dosa-dosa kita, kesalahan kita, kemaksiatan yang telah kita buat. Kemudian mengevaluasi diri, sudahkah memiliki niat menjadi orang baik? Sudahkah melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah? Dan sudahkah menyadari betapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Kalam yang dirahmati Allah, marilah kita berniat untuk bermuhasabah kepada Allah. Mengevaluasi betapa banyak dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, betapa banyak kemaksiatan yang telah kita buat. Setelah mengetahui jawabannya, kemudian niatkanlah untuk senantiasa taat kepada Allah dan menghindari larangannya. Dan yang kedua, mendirikan sholat taubat. Ketika pemirsa kalam sudah menyadari betapa banyak dosa-dosa yang kita perbuat, begitu banyak kemaksiatan yang kita buat, lalu selanjutnya kita mendirikan sholat taubat. Ketika kamu telah menyesal dengan segala dosa-dosa yang telah kamu perbuat, maka muslimah yang taat kepada Allah akan segera bertobat. Jangan sampai meninggalkan tobat, karena kita nggak akan tahu kapan Allah akan memanggil kita. Salah satu bentuk amalan yang bisa dilakukan adalah mendirikan sholat taubat. Jadi pemirsa kalam, setelah kita tadi sudah tahu betapa banyak dosa-dosa kita, betapa banyak amalan yang telah kita tinggalkan, lalu kita mendirikan sholat taubat. Tata cara sama seperti sholat pada umumnya, namun bisa didirikan dari 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat. Pada bagian sujud terakhir, akuilah segala dosa-dosa, akuilah segala kesalahan-kesalahan kita, akuilah segala kemaksiatan kita yang telah kita perbuat kelak, dan meminta ampun kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia satupun yang baik, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Maka sadarkanlah diri kamu sendiri, bermuhasabahlah, lalu mendirikan sholat taubat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbinya adalah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Jadi pemirsa kalam, ketika
sudah mendirikan sholat tobat, ketika pemisah kalam sudah mengakui segala dosa-dosa, lalu mendirikan sholat tobat, dan di dalam sujudnya silahkan bermuhasabah diri, minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Pemisah kalam yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa berusaha untuk bermuhasabah diri atau mengevaluasi diri kita, lalu bertobatlah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena kematian hanyalah Allah yang tahu. Pemirsa kalam yang dirahmati oleh Allah, sebelum akhir tahun kita tutup, alangkah baiknya kita bermuhasabah diri, kita memperbaiki amal-amal kita memperbaiki dosa-dosa kita, perbaiki amal dan ibadah kita kepada Allah. Semoga kelak di tahun yang akan datang kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang soleh-soleha, pribadi yang dirahmati oleh Allah, dan akan dimasukkan ke dalam surga untuk bekal kita nanti di yaumul kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.